Ibarat kita awali dengan sebuah kisah di dalam kitab Al-Kabair. Al-Kabair ini apa? Judul bahasa Arabnya Al-Kabair, ditulis oleh Imam Az-Zahabi, seorang ulama besar dunia, ya, ahli hadis, ahli fikih, ahli tafsir, ahli sejarah, mendalam keilmuannya dan dunia mengakuinya sampai sekarang. Imam Az-Zahabi menulis kitab kecil tapi diterjemahkan ke bahasa Indonesia, judulnya Dosa-Dosa Besar. Di situ beliau menceritakan tentang kisah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas saat sedang mengajar, Rasulullah sudah meninggal, ya, Rasulullah sudah meninggal dunia, beliau sedang ngajar. Sedang asik-asiknya mengajar, tiba-tiba muncul seorang lelaki gabung. Melihat laki-laki itu muncul, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu diam. Pengajian sontak menjadi sunyi dan sepi. Ibnu Abbas hanya terdiam. Orang-orang semua merasa keheranan dan mereka mulai bertanya ke sana kemari, ada apa? Ada apa tuan guru kita kok terdiam? Sejak masuk laki-laki itu beliau diam. Laki-laki yang masuk mulai paham bahwa masuknya beliau ke dalam masjid tempat pengajian Ibnu Abbas, sejak beliau masuk Ibnu Abbas diam. Akhirnya Ibnu Abbas berkata kepada mereka semua, saudara-saudara, minta maaf sekali ya, pengajian terpaksa kita hentikan. Pengajian tidak bisa kita lanjutkan. Selama di dalam ruangan ini ada orang yang karena keberadaannya kita semua tidak dirahmati oleh Allah. Minta maaf saudara-saudari, saudara-saudaraku, selama di dalam ruangan ini ada orang yang karena keberadaannya kita semua tidak dirahmati oleh Allah. Sementara kita ngaji untuk mendapatkan rahmat Allah, lebih baik pengajian kita sudahi saja sampai di sini. Atau orang yang bersangkutan keluar dari sini. Laki-laki ini paham bahwa dia yang ditembak saat ini, dialah yang dimaksud. Dengan sadar diri dia langsung berdiri dan keluar lagi. Iya, tak berapa lama dia keluar, dia dengar pengajian dilanjutkan. Kena dia, Pak. Ada apa sebenarnya, Bapak Ibu? Ternyata laki-laki ini memang sudah tahu seseorang yang sudah lama bertengkar dengan saudara muslimnya yang lain dan tidak bertegur sapa. Orang ini di mana dia berada menyebabkan komunitas tempat dia datangi itu Allah tahan rahmat dari mereka semua gara-gara dia. Ingat itu baik-baik Bapak Ibu. Kita tidak bertegur sapa dengan saudara muslim kita lebih dari 3 hari. Bukan hanya amal saja kita yang ditahan oleh Allah di langit dunia, tapi bahkan keberadaan kita di mana kita berada menyebabkan orang-orang di sekitar itu Allah tahan dulu rahmat buat mereka semua gara-gara keberadaan kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan laki-laki ini menuju ke tempat orang yang semua orang tahu bahwa dia sudah lama bertengkar dengan bibi kandungnya dan sudah lama tidak bertegur sapa dengan bibi kandungnya. Jangankan dengan bibi kandung lagi, dengan saudara muslim yang bukan apa-apa, bukan ada tali darah saja dengan kita, ya, sudah begitu apa yang akan kita alami. Bagaimana dengan saudara muslim kita ada tali darah lagi dengan kita? Dalam hal ini adalah bibi kandungnya. Laki-laki ini sudah bertekad, ini hari terakhir saya harus begini, tak boleh lagi diteruskan. Dia pun datang ke rumah bibinya, ketok pintu, assalamualaikum, dibuka pintunya, terkejut bibinya. Bahasa Betawinya, tumben lu datang. Kata si anak ini, bibi boleh saya masuk? Masuklah dia. Singkat cerita, mereka pun akhirnya saling berbagi senyum. Si anak muda ini minta maaf kepada bibinya, bibi pun memberikan maaf. Mereka kembali berbaikan dan berceritalah mereka. Kata si bibi, nak, sekarang kamu balik ke pengajian Ibnu Abbas, kamu balik ke pengajian guru besar kita. Tolong tanyakan sama beliau setelah kamu ceritakan bahwa kita sudah baikan dan sudah damai macam ini. Sekarang tanyakan kepada beliau, nak, apa yang akan ditanggung oleh orang yang masih tidak bertegur sapa sesama muslim, yang masih bertengkar sesama muslim, apa yang akan dialami oleh orang itu? Siap, Bi, ya. Pergilah anak muda ini
ke pengajian Ibnu Abbas. Ternyata pengajian sudah bubar, pengajian sudah selesai, tapi Ibnu Abbas masih dikelilingi oleh beberapa murid yang masih bertanya jawab. Masuklah beliau, Ibnu Abbas lagi-lagi diam. Katanya, Tuan Guru yang mulia, maafkan saya, barusan saya sudah baikan sama bibi saya, kami sudah akur balik, kami sudah damai balik. Gara-gara guru gituin saya tadi, tersadarlah saya, dan ini adalah puncak saya harus tobat. Saya sudah baikan guru. Apa kata Ibnu Abbas? Bagus, alhamdulillah. Jika begitu silakan duduk di tengah kami. Dia bertanya, guru, bibi saya nyuruh saya kemari menyampaikan hal baiknya kami, berbaikannya kami, dan yang kedua, tanyakan pada Ibnu Abbas apa yang akan dialami oleh orang yang memutuskan tali silaturahmi atau bertengkar dengan muslim yang lain, tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari. Oh, bagus pertanyaanmu. Dengarin baik-baik. 3 hal yang akan terjadi pada orang tersebut. Ini ada di kitab Al-Kabair tadi ya. 3 hal yang akan terjadi pada orang tersebut. 1, amalannya tidak disampaikan kepada Allah, tersangkut di langit dunia. Jika sampai mati dia tetap tidak berbaikan, maka amalan itu tidak masuk dalam timbangan amal solehnya kelak pada hari kiamat. Hilang. Ya Allah, hajinya hilang, puasa-puasa Ramadannya hilang, solat-solatnya hilang, semua amal solehnya hilang. Kenapa? Enggak disampaikan kepada Allah. Di mana tertahannya? Di langit dunia. Sejak kapan? Sejak lebih dari 3 hari dia tidak berteguran sapa dengan saudara-saudara muslimnya. Pentingnya persaudaraan dan ukhuwah, apalagi di kondisi akhir zaman, karena ini berkaitan dengan amal kita sendiri loh ya. Terus yang kedua, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang akan terjadi adalah di mana saja Anda berada, kasihan orang-orang sekitar Anda. Gara-gara ada Anda di tengah-tengah mereka, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk mereka semua Allah tahan sampai Anda menyingkir dari mereka semua. Jadi dia pembawa sial nih namanya nih. Gara-gara dia orang lain tertahan dapat rahmat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga, ibarat Allah yang kami muliakan, orang ini mal'unun. Orang ini mal'unun. Apa artinya mal'unun? Dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan tertahan untuk dirinya rahmat sampai kapan? Sampai dia berbaikan. Dikutuk oleh Allah, ditahan rahmat untuknya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berat ini ya Bapak Ibu ya. Coba mari kita sekarang merenung-renung pada diri kita sekarang. Bapak Ibu, kita merenung, ada nggak saya hari ini sedang tidak berbaikan dengan saudara muslim saya? Coba periksa. Mungkin kami gara-gara beda partai, mungkin kami berbeda organisasi, mungkin kami beda mazhab, beda guru. Bisa jadi juga kami berbeda pendapatan, sama-sama usaha yang sama tapi saling bermusuhan. Atau bisa jadi dengan keluarga saya, dengan paman saya, dengan tulang saya, dengan oncu saya, dengan atuk saya, dengan ponakan saya, dengan ipar saya, dengan mertua saya dan sebagainya. Renung-renungkanlah sekarang ini. Ambil pelajaran ini Bapak Ibu. Baik, ini poin pertama. Poin kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergembira, bersukacita di bulan Ramadan ya, karena malaikat Jibril baru saja mengabarkan kepadanya berita baik, yaitu menjelaskan pada umat Nabi Muhammad kapan malam Lailatul Qadar secara pasti. Malam Lailatul Qadar itu kapan? Maka Nabi perintahkan kumpul, semuanya kumpul. Ada berita bagus. Berkumpullah orang-orang. Mereka udah kepengen dengar apa ya kira-kira? Apa ya berita bagusnya? Menyenangkan ini pasti. Tiba-tiba ketika semuanya sudah mulai kumpul, beberapa saja yang belum lagi, dari luar rumah terdengarlah suara 2 orang lelaki bertengkar hebat. Bertengkar mereka. Ay, sedihnya hati Nabi. Kata Nabi Muhammad SAW, aduh ya Allah, bubarlah kalian semuanya. Bubar aja semuanya lagi. Kenapa ya Rasulullah? Kami kan dah kumpul. Gara-gara 2 orang muslim di luar sana bertengkar, rahmat Allah yang sudah ada dalam kepala saya dicabut balik oleh Allah, hilang dalam ingatan saya. Pemberitahuan yang seharusnya akan diberitahukan kepada umatku, kata Nabi, tentang malam Lailatul Qadar itu kapan, dan ini seharusnya bisa dinikmati oleh umatku sampai hari kiamat.
sekarang informasi itu dicabut, dan kalian sekarang tak tahu, memastikan tak bisa kapan tepatnya Lailatul Qadar. Sekarang begini aja kata Rasulullah, kalian incarlah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir, tepatnya di malam-malam ganjil. Cuma itu yang bisa saya kasih kabar lagi. Seharusnya kalau seandainya tidak ada yang bertengkar tadi, maka saya bisa kasih tahu pada kalian, dan itu permanen sampai hari kiamat. Ya Allah ya Rabbi, gara-gara ada 2 orang muslim bergaduh, ribut, bertegang suara. Sekarang malah sampai bertinju-tinjuan ya. Sekarang malah sampai kepada tingkat bunuh-bunuhan, tawuran sana, tawuran sini. Lihat anggota dewan saling kelahi sesama mereka, lihat sesama partai saling gontok-gontokan. Gimana nggak kacau Indonesia, Pak? Rahmat Allah tertahan dari Republik Indonesia, bahkan rahmat yang ada dicabut gara-gara ada 2 orang yang bertengkar. Ini musibah besar di kaum muslimin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, satu kisah terakhir ya. Menjelang Rasulullah akan meninggal dunia, Rasul berkata, sini semua yang ada mendekat ke saya. Semua yang ada mendekat ke saya. Ada hal yang mulia yang bila saya sampaikan kalian akan tetap bagus sampai hari kiamat. Sini semuanya kumpul. Sedang berkumpul, ada 2 orang lagi-lagi bergaduh. 2 orang ini dekat dengan Rasulullah, bergaduh. Entah apa yang digaduhkannya. Kata Rasulullah, ya Allah, ya Rabb. Kata Rasulullah, percumanya lah sekarang, bubar aja semuanya. Kalau seandainya tak bergaduh lah kalian tadi, saya ingin kalian menulis sesuatu yang bila kalian sudah menulisnya, sampai hari kiamat kalian tidak akan berpecah belah dan kalian tetap bersatu. Tapi sayang, apa yang akan kalian tulis, yang akan saya diktekan, yang akan saya sampaikan, ini sudah hilang. Ini sudah tak ada lagi dalam ingatan saya. Dicabut balik oleh Allah SWT. 2 kali kasusnya, Pak. 2 kali kasusnya, Ibu. Maka ingat-ingatlah baik-baik, wahai tuan-tuan, puan-puan, wahai ayah bunda, wahai saudara-saudari, ingatlah baik-baik. Rahmat yang turun dicabut balik. Kemudian jangan berharap rahmat baru akan turun. Yang lama saja dicabut. Gara-gara apa? Gara-gara ada perpecahan. Gara-gara ada kegaduhan, pertengkaran sesama muslim. Makanya Allah SWT berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. 2 orang mukmin itu mereka bersaudara. Mereka bersaudara. Kalau ada yang bergaduh di antara mereka, wajib yang lain mendamaikan, tak boleh dibiarkan. Sebab ini berkaitan dengan masalah rahmat Allah. Jadi masalahnya, Pak, kalau hanya sekedar amalan kita yang masih tertahan di langit dunia, tak disampaikan pada Allah, yang rugi paling diri pribadi ya, Pak ya. Tapi ketika gara-gara kita, ego kita menjadikan yang lain harus ikut menahan derita, maka betapa kerugian yang akan kita tanggung. Oleh sebab itu, Allah tak biarkan kita untuk membiarkan orang lain tidak bertegur sapa. Allah tak biarkan. Fa aslihu bainahuma. Kalau ada 2 orang yang tak baikan, kewajiban kalian semua damaikan mereka. Lakukan perbaikan di antara sesama mereka. Masya Allah.